Selamat malam everyone, kembali lagi di Project D. Jadi kali ini saya kembali sendirian karena sedang ada kesibukan yang lain di luar. Jadi terpaksa nih malam ini saya kembali membacakan cerita mistis kiriman dari netizen di sosial media sendirian. Jadi sekedar informasi buat yang baru bergabung dengan Project D menyajikan kisah-kisah nyata kiriman dari netizen baik dari sosial media maupun ada pula netizen yang kami undang sebagai narasumber. Jadi si narasumbernya bercerita langsung pengalaman mistis mereka di channel kami. Jadi buat yang penasaran dengan cerita langsung yang dibawakan narasumber kami, bisa mencari video-video kami dengan judul awal itu eksklusif. Bisa di-search di YouTube, mungkin ada Project D eksklusif. Jadi cerita-cerita dari narasumber kita tuangkan dalam seri eksklusif. Oh ya, buat kalian yang masih pakai hotspot temennya, keluarganya, ibunya, jangan lupa atur YouTube kalian di 144 pixel karena konten ini cuma menceritakan kembali, jadi yang dibutuhkan itu hanya kualitas suara yang jelas, bukan kualitas gambar yang wah. Oke, kali ini saya akan membacakan kiriman dari netizen yang dikirimkan melalui sosial media. Pengirimnya bernama Tanieta89. Cerita ini diberi judul Kerajaan Tak Kasat Mata di Gunung Welirang. Jadi seperti apa ceritanya? Daripada penasaran, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kerajaan tak kasat mata di Gunung Welirang. Kita berempat naik pukul 4 sore. Aku cewek dan 3 temanku itu cowok. Berarti dia sendiri nih cewek. Dari perjalanan pos pertama sampai ke pet bocor itu sih aman-aman aja. Oke, langsung aja kita naik lagi. Kemudian kita ke Kokopan. Di sana ada banyak gubuk penambang belerang dan akhirnya di sana kita buat tenda. Terus kita masak buat makan malam. Lalu jam 7 malam, kalau nggak salah nih, ada si Amir yang menyinggung perkataannya tentang perasaan aku. Akhirnya aku nangis di belakang tenda dan aku nendangin batu. Akhirnya teman aku yang lain, si Udin nih, nenangin aku dan kita masuk tenda lalu semuanya tidur. Dan akhirnya setelah lihat jam dan udah jam 1 malam, di situ kita mutusin buat muncak. Mata aku tuh masih lengket karena masih ngantuk dan aku pun ada tidur-tidur bentar lah. Pas salah satu teman aku ada yang mau bangun, tiba-tiba tenda kita kayak dihujanin oleh batu. Jadi batu tuh banyak banget berjatuhan dari atas yang nimpukin tenda kita. Akhirnya tiba-tiba teman aku si Rido kayak kerasukan gitu. Perempuan ini kalau nggak mau dia jadi sate. Dia kesurupan bilang gitu tapi dalam bahasa Jawa. Si Rido ini anaknya punya semacam ilmu buat hal-hal yang gituan lah. Dan aku pun langsung sontak kebangun. Emangnya ada apa sih rame-rame begini? Dan ternyata temanku itu dirasuki oleh Mbah Welirang. Akhirnya aku kasih minum-minum sama si Rido, dibacain semacam mantra, disuruh minum kemudian. Dan pada saat itu aku masih nggak percaya sih sama hantu dan aku nggak paham apa sih maksudnya. Kemudian si Rido nyuruh si Udin buat naburin garam di seluruh tenda di sekitaran tenda kita. Kemudian si Rido dengan bahasa Jawa halus bilang yang banyak baca doa kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sempat bingung, ada apa ya? Ya udah, aku turutin aja, aku baca istighfar seadanya, sebisanya dalam hati. Dan aku masih bertanya, ada apa sih? Rido ngejawab lagi, kalau kamu pengen tahu, mata batinmu aku buka, mau nggak? Lalu aku iyakan saja, karena aku penasaran apa sih yang bikin mereka sampai ketakutan gitu. Dan akhirnya Rido mengusap mukaku. Aku tercengang. Aku melihat tenda-tenda kita diselimuti oleh kabut-kabut emas. Dan di balik kabut-kabut emas tersebut, ada orang yang tinggi, besar, badannya kekar, bermata merah. Ada yang matanya satu, ada yang mukanya nggak rata, seperti algojo setinggi pohon kelapa. Aku nangis, karena pertama kali lihat begituan, jadi aku nggak kuat. Lalu si Rido dengan bahasa halusnya menutup mataku dengan kata-kata Jawa halusnya. Kata si Udin, wes, kamu berdoa yang banyak ya buat keselamatan kita. Kita semua hadapi serangan kerajaan jin. Allahu Akbar. Dalam hatiku semakin kuat zikirku yang kuucap dalam hati. Rido pun bergumam setelah berperang mulut dengan kerajaan jin tersebut.
Hampir setengah jam lah si Ridho bergumam. Terakhir, kata yang ku dengar dari si Ridho, "Kamu mengganggu anak cucuku. Mau ku apakan kerajaanmu? Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ku hancurkan kerajaanmu." Dia bilang begitu sama baca mantra dan bahasa Jawa halus. Tangannya pun mengepal, menonjok 3 kali ke tanah. Spontan, tenda kita ngerasa kayak ada yang meledak. Getaran yang kita rasakan itu seperti kita sedang naik motor, kemudian kita melewati polisi tidur. Akhirnya setelah urusan tersebut selesai, Ridho terlihat lemas dan kita pun gak jadi muncak. Pagi jam 7 kita memutuskan untuk turun ke pet bocor. Lalu kita istirahat. Alhamdulillah selama perjalanan turun tidak terjadi apa-apa. Sesampainya di pet bocor, kemudian si Ridho cerita nih. Dia bilang kalau waktu aku nangis di belakang tenda itu, saat aku nendang batu, nah batunya itu nih ngenain mainan anak dari kerajaan jin. Dan akhirnya kerajaan jin itu kayak nggak nerima gitu. Dan alhamdulillah atas kuasa Allah kerajaan tersebut hancur. Cerita ini bukanlah karangan karena memang beginilah kejadiannya. Pengalaman yang tidak akan kami lupakan sampai kapanpun. Dan si pencerita berpesan di sini, jaga emosi saat naik gunung, dan gak hanya kita saja loh yang ada di dunia ini. Sejelek wajah teman kita ternyata lebih indah dari wajah makhluk yang lain. Dan selesai. Oke, karena sesi horornya sudah habis, kita nyalakan kembali lightingnya. Oke, itu dia ceritanya dari Tanieta 89. Ini berawal dari si Tanieta tersebut nangis di belakang tenda, kemudian nendangin batu tuh. Nah, batunya itu ngenain si mainan dari kerajaan, mainan anak dari kerajaan anak gitu. Nah, batunya itu tuh ngenain mainan anak dari kerajaan jin yang ada di Gunung Welirang. Ya gimana ya? Ya jadi pelajaran buat kita juga sih. Karena di dunia ini nggak cuma manusia yang hidup bro. Ada juga kaum jin, kaum iblis, malaikat juga bisa turun ke bumi. Dan ada hewan juga, tumbuhan juga. Ya itulah. Jadi kesimpulannya yaitu dia tadi. Kesalahan dari Mbak Tanieta 89 yang emosional di saat pendakian. Jadi pelajarannya ya tadi seperti yang dibilang oleh si pencerita, jagalah emosi di saat kalian sedang mendaki karena ya itu tadi. Oke, sekian itu dia untuk cerita malam ini, dan seperti biasa yang mau like, yang mau komen, yang mau subscribe terserah, tapi tetap saya ingatkan di sini jangan lupa sholat, oke? Dan jangan lupa saksikan video-video kami berikutnya di episode-episode berikutnya yang terutama yang eksklusif series karena narasumbernya bro yang cerita langsung ke kalian di channel ini hanya di Project Dio. Oke, see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.